Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini seperti biasa kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ditemani oleh sahabat saya Bang Jainuddin. Sehat ya Bang J? Insya Allah, alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, ini ada satu penyakit yang banyak juga terjangkit ya, menjangkiti teman-teman atau di sekitar kita. Mungkin juga sahabat beriman ada yang berpenyakit ini, di mana itu sakitnya di daerah lambung, kemudian bisa naik sesek sampai ke dada. Itu yang disebut asam lambung. Ya tadi? Iya, asam lambung. Kita akan tanya kepada guru kita Pak Ustadz Danu mengenai penyakit yang satu ini. Ini memang penyakit yang sering dan kadang-kadang membahayakan karena sampai sesek. Biasanya diderita oleh laki-laki atau perempuan tuh? Bisa perempuan, bisa laki-laki. Ya, Pak Ustadz, mohon kami diberikan penjelasan mengenai penyakit ini Pak Ustadz, asam lambung tersebut Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang penyakit ini tidak ada obatnya, ya, hanya pereda aja. Iya. Selama ini saya nanganin yang penyakit GERD atau asam lambung ini tidak ada obatnya. Dan ini berhenti sendiri nanti. Oh. Ya, itu berhenti sendiri. Apalagi kalau pas lagi emosinya naik, wah dia ikut naik deh. Sampai ke dada, sampai ke sini, nyekek-nyekek seperti itu rasanya. Turunnya gimana? Turunnya kalau dia mulai tenang, itu nanti dia turun sendiri, mereda sendiri. Oh gitu. Nah itu kalau saya bukan asam lambung ya. Kalau asam itu kan berarti ada udara asam yang keluar. Nah, ini kan enggak ya, ngunci semua. Jadi saya tidak bercerita itu asam lambung, tapi saya ngikutin ya. Itu asam lambung, iya saya paham. Jadi insya Allah asam lambung atau GERD itu diawali dari sebelum seseorang terkena GERD. Itu dia insya Allah pernah atau sering marah, kaku terhadap seseorang. Marah terhadap seseorang dan ada unsur kaku ya, beda prinsip. Tapi ini marah terhadap seseorang, umpamanya kayak Haji C marah sama saya, marah gitu ya, marah kepada saya. Nah, suatu ketika Haji C itu kena asam lambung, seminggu atau 2 minggu dari itu mulai, loh kok saya kena asam lambung, kok sakit ya di sini ya. Kemudian kalau pas Haji C itu stres atau emosi, ini naik, malah ikut naik sampai ke situ. Nah, itu insya Allah diawali dari itu, marah kepada seseorang. Nah, dikeluarkan atau di dalam? Itu mau dikeluarkan atau di dalam sama aja. Jadi mau disimpan itu ya sama akan kena, dikeluarkan juga akan kena. Jadi itu bukan asam di lambung yang naik, itu bukan. Insya Allah itu biasanya adalah ilmu dari seseorang yang dia marah. Oh gitu. Jadi ilmunya seseorang itu marah kepada orang yang marah kepada orang. Ya. Jadi Haji marah sama Untung punya ilmu nih. Haji marah nih, walaupun marah di rumah masih jengkel. Nah itu ilmunya langsung nyerang otomatis. Walaupun enggak disuruh itu Pak? Enggak disuruh. Waduh, ngeri banget ya. Dan itu sangat sering saya nangani asam lambung itu ya, anak ke bapak, anak ke ibu, istri ke suami, marahnya begitu aja. Oh gitu? Iya. Biasanya gitu, kalau istri ke suami saya tanya, kena asam lambung kapan Bu? Setelah menikah apa sebelum menikah? Setelah menikah, udah berapa tahun setelah menikah kira-kira? Baru-baru ini Ustadz, saya sudah 5 tahun ini. Oh berarti udah menikahnya udah lama. Iya, nah saya biasanya tanya, Bu, sebelum kena asam lambung ini atau GERD ini, Ibu pernah jengkel sekali sama suami? Baru dia ngomong, iya. Iya, jengkel sekali. Karena dengan tipe yang naik ya ini ya, tipe yang asam lambung naik ya. Ya jengkel dengan suami. Ada masalah yang besar? Iya ada masalah besar. Nah disitulah mulai saya cerita, oh ya insya Allah udah ketemu. Nah nanti saya tanya, Ibu
ganjel nggak di ulu hati? Ganjel setiap hari ganjel Ustaz. Oh ya sudah. Kemudian saya suruh ibu minta maaf sama suami, mau minta maaf. Nah, mulai agak reda. Ganjelnya itu nggak terlalu besar, agak reda. Setelah minta maaf sama suami, biasanya saya bantu, Pak, jika selama ini aku pernah marah yang kuat kepada Bapak, jengkel, jika itu salah dan dosa di hadapan Allah, hari ini aku istrimu minta maaf sama Bapak, lillahi ta'ala maafin saya Pak, gitu. Itu aja. Kemudian kemudian biasanya saya tanya, sudah hilang? Masih ada Ustadz, ganjel kecil aja, ganjel tapi belum hilang. Nah, biasanya saya bilang, Pak, itu ilmunya Bapak, Bapak bisa ngambil? Enggak bisa dia, karena nggak pernah diajari ngambil ilmu kan. Ya saya, oh, bener nih, Bapak punya ilmu nggak jujur, nggak usah bertele-tele. Ya Ustaz, dulu saya sering ngamalin ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Itu. Oh ya itu benar. Untuk perlindungan, ya ada. Untuk perlindungan ada, ya ada. Untuk hal-hal yang memang kalau ada sihir itu nolak ada. Kata, oh ya sudah. Ya itu ilmu Bapak. Diambil bisa nggak? Tidak bisa. Ya akhirnya saya ajak, malah ngambilnya bukan dengan cara ilmu-ilmu gitu, ngambilnya gimana coba? Ayo Pak, ikutin saya, pandang istri, pandang perutnya istri, dah ya, sekarang doa pada Allah Ta'ala, ya doanya kepada Allah walaupun itu ilmunya jin wujudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika ada ilmuku yang marah kepada istriku, yang ada pada ulu hati dan perut dan dadanya istriku sampai ke lehernya, aku mohon ampuni kemarahan ilmu-ilmuku yang marah pada istriku. Ampuni ya Allah. Ampuni kemarahan ilmu-ilmuku yang marah pada istriku. Ampuni. Dan aku mohon kepadamu, keluarkan dan kembalikan mereka pada tempatnya. Amin. Hanya gitu tak. Amin. Puji Allah Pak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selesai itu saya tanya, gimana Bu? Hilang ganjelnya Ustaz? Selesai. Bisa. Jadi orang yang punya ilmu amalan-amalan itu emang nggak ngerti apa-apa dia sebenarnya, walaupun dia punya ilmu, apalagi ilmu kebal, ilmu untuk melet, untuk enggak tahu dia. Yang jelas-jelas dia mencari. Dia jelas-jelas mencari dengan amalan-amalan, dengan ritual, dengan macam-macam itu ya begitu. Dan ilmu itu tidak mau mengenal ini istrinya orang yang punya ilmu, anaknya nggak mau tahu. Nggak mau tahu ilmu itu jin. Bahaya. Ya itu nggak mau tahu ya. Jadi insya Allah harus difahami, sehingga di situ setelah doa selesai sembuh. Nah sama GERD asam urat bagi sedulur beriman juga sama, tinggal ibu atau bapak ini GERD-nya asam uratnya, asam lambungnya ini muncul kapan kan gitu, diingat-ingat, kemudian diingat-ingat marah dengan istri atau marah dengan seseorang. Kalau mamanya bapak bilang saya nggak marah sama istri, saya marah sama teman kantor, oh berarti teman kantornya punya ilmu, gitu. Oh gitu. Insya Allah seperti itu, udah hafal saya sudah. Nah, doain sebenarnya, jadi doain, ya Allah jika ada ilmu temannya marah kepada diriku karena kesalahan dan dosa-dosaku, aku mohon ampuni ya Allah kesalahan dan dosa-dosaku, yaitu marah, kaku hati, emosional dengan temanku, ampuni aku, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah setelah itu baru nanti mohon ya Allah, kumohon padamu jika ada ilmu temannya yang marah pada diriku, aku mohon padamu ampuni kemarahan ilmu temannya yang marah pada diriku, amin. Dan aku mohon padamu keluarkan dari tubuhku, keluarkan dari ulu hati, keluarkan dari perut, keluarkan dari dada, keluarkan yang ada di leherku ya Allah, kembalikan pada tempatnya, amin. Puji Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Insya Allah kalau memang itu imannya cukup di hadapan Allah Ta'ala, keluar kok. Insya Allah keluar, nggak ada yang aneh-aneh menurut saya. Nggak ada yang pakai air yang nggak dibacain, taruh kalau sholat, kita sholat air taruh situ kan, itu malah syirik itu. Udah nggak usah yang seperti itu, nggak usah ya, biasa aja doa kepada Allah Ta'ala. Insya Allah kalau iman cukup, Allah memberikan kesembuhan. Nah begitulah cara kemudian anak kepada orang tua sama saja ya, dan itu sangat banyak saya nangani, alhamdulillah diberi kesembuhan sangat cepat oleh Allah Ta'ala, malah pada saat itu biasanya langsung sembuh insya Allah ya, insya Allah. Nah seperti itu. Jadi kalau memang ada seseorang yang GERD fahami, pengerti, kemudian belajar untuk tidak jengkel dan marah lagi kepada orang tersebut dan pada orang siapapun. Marah itu kan dilarang dalam agama kita. Memang nggak secara langsung melarang, tapi kan larangannya ngeri ya. Jangan marah bagimu surga,
Nah, itu kan nggak tahu kalau orang itu deh. Dikira memang jangan marah bagimu surga, la taktub walakal jannah. Itu aja. Padahal kalau kamu marah, sebenarnya kamu masuk neraka nantinya. Nah, salah satu neraka dunia apa? Sakit. Nah, itu harus difahami. Neraka dunia itu sakit. Siapapun orangnya, orang non-muslim, orang Islam, orang yang tahu agama, kalau dia sakit, insya Allah dia punya dosa di hadapan Allah Ta'ala. Udah jelas itu, insya Allah, ya, apapun bentuknya. Nah, kita harus pahami sehingga kita belajar jangan seperti itu. Makanya jangan marah, jangan emosional, jangan kaku. Insya Allah mudah-mudahan GERD itu tidak sampai pada kita. Insya Allah. Amin. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, lengkap sekali penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.